TV Al-Waha. Hot Inspiration. Sejarah kedatangan bangsa Yaman pada masa Belanda. Benarkah untuk berdakwah, mencetak ulama dan kiai di bumi Nusantara? Abad 19 hingga abad 20 adalah masa di mana bangsa Nusantara kedatangan tamu dari bangsa Yaman secara besar-besaran. Lebih tepatnya kedatangan mereka dimulai setelah Perang Diponegoro yang selesai di tahun 1830, di mana pada masa tersebut kolonial Belanda mengalami kerugian yang sangat besar sebab perlawanan putra-putri bangsa kala itu begitu berkobar. Sejarah mencatat, saking dahsyatnya Perang Diponegoro, sampai-sampai Belanda butuh waktu 5 tahun lamanya untuk meredam perlawanan bangsa Nusantara yang ingin bebas dari cengkeraman penjajah Belanda. Kerugian besar ketika Perang Diponegoro itulah yang akhirnya membuat Belanda semakin intens mengeruk kekayaan alam di bumi Nusantara dengan harapan supaya kerugian besar mereka segera bisa tertutupi secepatnya. Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama, itu tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada dari Yaman? Tidak dari Yaman. Yang pertama, clear itu ya. Fatimah binti Maimun, Wasil, Syekh Wasil yang di Stono Gedong Kediri, kuburannya, itu di Nisabur. Dari Persia, kalau sekarang Iran ya, Nisabur. Syekh Ahmad Subakir, yang kuburnya di Goa, ya, di Sulawesi. Itu juga dari Khorasan. Syekh Kuro, di Kerawang. Itu dari Cina. Ya. Jadi, Maulana Ishaq, dari Tobruk, dari kota perbatasan Mesir Libya. Nah, kemudian setelah ada penjajah Belanda, Belanda mendatangkan Arab dari Yaman. Dari Yaman. Di saat kolonial Belanda ingin lebih menggenjot lagi mengeruk kekayaan alam Nusantara agar kerugian perang segera bisa tertutupi secepatnya, masalah besar justru muncul karena orang-orang Nusantara menolak untuk bekerja kepada Belanda. Hal tersebut sangat masuk akal, sebab tidak mungkin bangsa asing yang baru diperanginya selama 5 tahun lamanya tiba-tiba harus menjadi tuan majikannya dengan bekerja kepada mereka. Sebab alasan itulah, Belanda akhirnya memilih mendatangkan tenaga kerja dari negara-negara miskin di Asia. Di antaranya yang menjadi incaran mereka adalah Yaman, Bangladesh, dan India. Periode berikutnya baru muncul. Jauh. Ini kan itu. sebelum Wali Songo ya, kedatangan saya sebut tadi sebelum Wali Songo. Ya. Nah, di sini terjadi manipulasi ya. Sengaja memamerkan ya, memasang gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu berhasil seperti itu di Indonesia dan Malaysia dan Brunei. Malaysia juga ada ya? Iya. Untuk status sosial mereka dapatkan. Ya, kalau di Timur Tengah nggak ada. Di antara ketiga negara tersebut, pemerintah Hindia Belanda akhirnya memutuskan bahwa tenaga kerja asal Yamanlah yang mereka pilih untuk didatangkan ke bumi Nusantara. Bukan tanpa alasan, mengapa kolonial Belanda memilih tenaga kerja asal Yaman untuk bekerja kepada mereka. Alasan yang paling utama adalah supaya tidak terjadi konflik dengan orang-orang pribumi Nusantara, sebab di masa tersebut, orang-orang pribumi memang bisa hidup rukun dengan bangsa pendatang yang datang dari negara-negara Timur Tengah. Terlebih lagi tenaga kerja asal Yaman yang didatangkan oleh Belanda, sebagian besar adalah berasal dari marga Ba'alawi, satu marga yang mengklaim sebagai keturunan Nabi, dan fatalnya itu dipercaya begitu saja oleh kaum pribumi. Di Mesir biasa aja, yang alim, yang berilmu, yang berkualitas jadi dihormati orang. Yang tidak biasa jadi pegawai, jadi pekerja, walaupun dia alatos atau segap. Hanya di kita ini. Nah, saya bukan ahli nasab ya, Hanya saja secara rasional, mereka itu katanya akhirnya Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Oh iya, Karbala itu. Ya, namanya Ubaidillah. Yang eksekutornya atas perintah Yazid, Khalifah Yazid. Al-Amawi. Maka Habib itu nggak ada nama Yazid. Cari ada nggak Habib nama Yazid? Nggak ada. Amrun nggak ada. Muawiyah nggak ada lagi malah. Begitu. Ubaidillah nggak ada. Cuma nggak ada Habib nama Ubaidillah. Nah, sedangkan itu katanya semua ini turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam nanti Ja'far Shadiq. Jadi menurut saya rasional saja, tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah.
Didatangkannya tenaga kerja asal Yaman dari kalangan Ba'alawi yang mengklaim sebagai keturunan Nabi, harus diakui adalah bentuk kecerdasan luar biasa kaum penjajah supaya dahsyatnya perang Diponegoro di masa depan tidak akan terulang kembali. Kaum pribumi akan berpikir 1000 kali untuk kembali melawan Belanda, sebab pada kenyataannya kolonial Belanda mempekerjakan kaum yang katanya adalah kaum keturunan Rasulullah, sehingga sudah pasti ketika orang-orang Nusantara yang mayoritas beragama Islam memerangi Belanda, maka akan memerangi juga para pekerjanya yang katanya adalah keturunan dari Nabi mereka. Di Mesir biasa aja, yang alim, yang berilmu, yang berkualitas jadi dihormati orang. Betul. Yang tidak biasa jadi pegawai, jadi pekerja, walaupun dia alatos atau segap, hanya di kita ini. Nah, saya bukan ahli nasab ya, saya bukan ahli nasab. Ya. Hanya saja secara rasional, mereka itu katanya akhirnya Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah, karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Oh iya, Ya, ya, peristiwa Karbala Karbala itu. ya, namanya Ubaidillah. Ubaidillah. Yang eksekutornya atas perintah Yazid, Khalifah Yazid. Ya. Al-Amawi. Maka Habib itu nggak ada namanya Yazid. Cari ada Habib namanya Yazid? Nggak ada. Amrun nggak ada. Muawiyah nggak ada lagi malah. Begitu Ubaidillah nggak ada. Cuma nggak ada Habib nama Ubaidillah. Nah, sedangkan itu katanya itu semua ini turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam nanti Ja'far Shadiq. Jadi menurut saya rasional saja, tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Hal tersebut terbukti setelah 63 tahun terjadinya perang Diponegoro, terjadi lagi perang di Cilegon yang dipimpin oleh para ulama. Namun Belanda begitu mudah meredamnya karena keturunan imigran Yaman Habib Usman bin Yahya yang dijadikan mufti Batavia oleh Belanda mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda. Karena fatwa mufti Batavia Habib Usman bin Yahya itulah akhirnya membuat umat Islam pribumi Nusantara menjadi terpecah belah, sebab yang mengeluarkan fatwa bagaimanapun juga adalah orang yang diyakini oleh umat Islam bangsa Nusantara sebagai keturunan dari nabi mereka. Kecerdasan luar biasa kaum penjajah supaya bisa bertahan lama menjajah bumi Nusantara dan merupakan bentuk kesalahan fatal para pendahulu kita yang percaya begitu saja ketika ada orang asing yang datang mengklaim sebagai zuriat Rasulullah. Itu ya. Tadi saya bukan ahli nasab. Bukan ahli nasab. Pak Mahfud juga beberapa kali tanya soal itu kan, Pak Ya, netizen. saya itu ya bukan ahli nasab juga, tapi saya membaca filologinya Minahim Ali itu jelas ya. Nampaknya tidak ada kaitan itu antara apa yang sekarang disebut habaib di Indonesia itu dengan Ali atau dengan Nabi Muhammad apalagi gitu. Tetapi begini, saya tidak peduli itu apakah benar apa tidak. Dia ada kaitan. Bagi saya yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita itu katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Waduh. Jadi klaim-klaim seperti itu yang Pak Mahfud terganggu gitu ya. Ada surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyoratnya dengan Hasan itu dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini, merasa meninggikan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya. Ada suratnya. Nanti bisa dilihat. Jadi Bung Karno tuh tidak bersahabat dengan Habib. Bahwa mungkin kenal tuh, iya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu ya. Gitu. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi, gitu ya. Ada itu ya. Iya, ada surat menyurat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya tidak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu. Itu Bung Karno. Gitu. Nah dan ya tidak apa-apa sih jadi warga negara biasa, tapi jangan melebih-lebihkan ya. Seakan-akan dia lebih hebat. Apalagi ketika kasus itu rame kan. Cerita-cerita bahwa misalnya ya ada seorang Habib itu minta uang ke Kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40 juta, saya hanya punya 10 juta, ditempeleng katanya di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga keturunanmu diminta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya yang merasa bangga banget gitu. Ya. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita hurufatnya itu bisa nurunkan emas. Kalau bisa nurunkan emas, banyak di YouTube itu, Pak. Iya, Cerita-cerita bahwa kalau seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Nah, ketika cerita itu beredar kan ada yang berteriak tuh, Habib yang dari Habib yang rambut perak itu sama Habib Rizik. Coba tunjukkan kepada saya. Akan saya hajar sendiri kalau ada Habib begitu. Dikeluarkanlah omongan Habib Taufik, omongan ini. Semua video-video itu keluar. Semuanya video bohong, kayak video-video tadi, nggak dihajar tuh, gitu. Sudah disebut ini alamatnya, ini namanya, tanggal sekian ngomongnya ini sih, nggak ada dihajar, katanya mau dihajar sendiri.
katanya. Ayo keluarkan gitu. Nah di situ saya kira kita tidak anti Habib. Habib yang baik sekali banyak di Indonesia ya toh. Kita punya Habib Quraisy Shihab, Habib Alwi Shihab dan macam-macam banyak sekali yang selama ini jadi panutan kita santun. orang yang berilmu gitu Iya, ya. tapi yang Habib-Habib yang seperti itu lalu Ya kembali pada menginjak. inna akramakum indallah atqakum. Lah, Orang yang nah paling itu. mulia. Orang yang baik, berilmu, bertakwa, berakhlak, kita hormati. Habib kayak Cina kayak Apapun dia gitu ya. apapun dia. Iya, betul. Sebaliknya orang fasik, orang yang perilakunya jelek ya, nggak usah kita hormati lah. Kedatangan bangsa Yaman secara besar-besaran adalah murni untuk bekerja kepada Belanda. Mereka diberikan gaji yang cukup besar jika dikurskan dengan mata uang dari negara asalnya sehingga bisa mengangkat ekonomi keluarganya di Yaman sana. Semua itu bisa dibaca di dalam kitab karya ulama kalangan mereka sendiri, yaitu Habib Ali bin Muhsin As-Segaf, di mana kitabnya berjudul Al-Istizadah min Akhbaris Sa'adah. Saking terkenalnya bahwa Indonesia, khususnya Jawa, adalah tempat yang menggiurkan untuk bekerja karena diberi bayaran yang sangat tinggi oleh penjajah kafir Belanda. Sampai-sampai di Yaman sana disebutkan oleh Habib Muhsin bin Alwi As-Segaf bahwa ada syair yang biasa dilantunkan untuk meninabobokan anak-anak di sana, yang kurang lebih artinya adalah menyuruh anak-anak yang sudah dewasa untuk pergi ke Jawa supaya dapat uang banyak agar bisa cepat menikah. Bahkan dalam kitab itu pula disebutkan gaji Mufti Batavia Usman bin Yahya adalah sebesar 600 gulden, setengah dari gaji Snohogronya, penasehat pemerintah kafir Belanda di Nusantara. Periode berikutnya baru muncul. Jauh. Jauh setelah Ini kan itu. sebelum Wali Songo ya, kedatangan Iya, saya iya, sebut iya. tadi sebelum Wali Songo. Iya. Nah, di sini terjadi manipulasi ya. Sengaja memamerkan ya, memasang Habib, gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu berhasil seperti itu di Indonesia dan Malaysia dan Brunei lah. Malaysia juga ada ya? Iya. Untuk status sosial mereka Sosial dapatkan. ya. Kalau di Timur Tengah nggak ada. Di Mesir biasa aja. Yang alim, yang berilmu, yang berkualitas ya dihormati orang. Betul. Yang tidak biasa jadi pegawai, jadi pekerja walaupun di Alatos atau Asegaf, hanya di kita ini. Nah, saya bukan ahli nasab ya. Saya bukan ahli nasab. Ya. Hanya saja secara rasional, mereka itu katanya akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Oh iya, Yang ya, peristiwa Karbala Karbala itu. itu. Ya, namanya Ubaidillah. Ubaidillah. Yang eksekutornya atas perintah Yazid, Khalifah Yazid. Ya. Al-Amawi. Maka ahli bait itu nggak ada namanya Yazid. Cari ada nggak namanya Yazid? Nggak ada. Amrun, nggak ada. Muawiyah, nggak ada lagi malah. Begitu. Ubaidillah, nggak ada. Cuma nggak ada ahli nama Ubaidillah. Nah, sedangkan itu katanya semua ini turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam nanti Ja'far Shadiq. Jadi menurut saya rasional saja, tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah.